Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semuanya, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan senantiasa bersemangat untuk belajar. Baik anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu, berilah aku karunia agar dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk orang-orang yang sholih. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, langsung saja ya latihan soal dan pembahasan penilaian harian 1 kelas 5 pelajaran 2 mengenal nama Allah dan kitabnya. Pilihlah jawaban yang paling benar. Nomor 1, Asmaul Husna adalah nama-nama baik Allah yang berjumlah titik-titik. A. 999, B. 99, C. 9, D. 100. Mana jawabannya anak-anak? Ya, B ya, 99. Dan barang siapa yang menghafalkan 99 nama ini, insya Allah nanti akan mendapatkan pahala syurga. Jadi semangat ya anak-anak untuk menghafal Asmaul Husna ini. Nomor 2, Al-Ahad artinya Allah Maha Esa. Al-Qayyum artinya Allah Maha titik-titik. A. Berdiri sendiri, B. Maha hidup, C. Maha mematikan, D. Maha menghidupkan. Jawabannya adalah A. Berdiri sendiri. Kalau Maha hidup itu apa anak-anak? Maha hidup itu Al-Hayyu. Kemudian kalau mematikan, Al-Mumit. Sedangkan Maha menghidupkan adalah Al-Muhyi. Nah, jadi jawabannya adalah A. Berdiri sendiri. Nomor 3, Al-Hayyu artinya Maha hidup, Al-Mumit artinya Allah Maha titik-titik. Berdiri sendiri, Maha hidup, Maha mematikan, Maha menghidupkan. Tadi sudah kita bahas ya di nomor 2. Al-Hayyu Maha hidup, Al-Mumit Maha mematikan. Nomor 4, sikap yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Qayyum, yakni, untuk mengetahui sikap yang mencerminkan ini, kita perlu tahu dulu apa makna dari Al-Qayyum. Pilihan jawabannya adalah A. Sederhana, B. Sosial, C. Mandiri, D. Kerja keras. Nah, yang mana yang sesuai anak-anak? Al-Qayyum itu artinya berdiri sendiri. Jadi, jawabannya adalah mandiri ya. Mampu melakukan segala sesuatunya sendiri. Kemudian nomor 5, orang yang menyembah selain Allah disebut titik-titik. A. Bodoh, B. Kafir, C. Musyrik, D. Zalim. Apa anak-anak? Ya, musyrik ya. Orang yang menyembah selain Allah. Itu adalah musyrik. Kemudian nomor 6. Katakanlah dialah Allah yang Maha titik-titik. A. Esa, B. Jamak, C. Hidup, D. Kuasa. Ini adalah arti dari surat Al-Ikhlas ayat pertama anak-anak. Bagaimana bunyinya? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dialah Allah yang Maha Ahad. Ahad itu artinya apa anak-anak? Esa. Esa itu juga tunggal ya anak-anak, satu. Nomor 7, dalam surat Al-A'raf ayat 180 kita dianjurkan untuk berdoa kepada Allah dengan menyebut titik-titik. A. Sholawat, B. Hamdalah, C. Asmaul Husna, D. Basmalah. Yang mana anak-anak jawaban yang paling tepat? Nah, jawabannya adalah Asmaul Husna. Bagaimana bunyinya? Al-A'raf ayat 180. Nah, bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha. Hanya milik Allah Asmaul Husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Ingat-ingat ya, Al-A'raf ayat 180. Kemudian nomor 8,
Dalam Al-Quran, Al-Hayyu disebutkan sebanyak titik-titik. A 12, B 15, C 19, D 9. Berapa anak-anak? Jawabannya adalah C 19 kali. Kemudian nomor 9, menjaga kesehatan diri dan membantu kelangsungan hidup orang lain merupakan penerapan Asmaul Husna titik-titik. Menjaga kesehatan diri, membantu orang lain, nah, itu termasuk apa anak-anak? A. Al-Hayyu, B. Al-Qayyum, C. Al-Mumit, D. Al-Ahad. Yang mana yang paling tepat? Nah, di sini itu kata kuncinya adalah hidup, sehat. Nah, jadi ini merupakan penerapan apa anak-anak? Yang artinya hidup yang mana? Ya, jawabannya adalah Al-Hayyu. Allah Maha Hidup. Kalau Al-Qayyum apa anak-anak? Al-Qayyum Maha berdiri sendiri. Al-Mumit Maha mematikan, dan Al-Ahad artinya Maha Esa. Jadi yang paling tepat adalah A ya. Nomor 10, menjalankan kehidupan dengan baik, menjalankan perintah Allah, meninggalkan dosa agar kelak wafat dengan husnul khotimah merupakan penerapan Asmaul Husna titik-titik. Al-Hayyu, Al-Qayyum, Al-Mumit, Al-Ahad. Yang mana ya anak-anak? Nah, di sini kita harus bisa mencari poinnya, tetap kata kuncinya ya. Menjalankan kehidupan dengan baik, menjalankan perintah Allah, meninggalkan dosa, wafat dengan husnul khatimah. Nah, jadi di sini merupakan penerapan dari sini kata kuncinya nih anak-anak, wafat. Wafat itu meninggal dunia atau mati ya. Kayak bahasa lainnya mati, wafat, meninggal dunia, istilah-istilah yang sama ini. Nah, di sini ini yang merupakan penerapan dari yang artinya tentang kematian yang mana? Kalau Al-Hayyu itu artinya Allah Maha Hidup, Al-Qayyum artinya Maha berdiri sendiri, kemudian kalau Al-Mumit Allah Maha mematikan, dan Al-Ahad Maha Esa. Jadi jawabannya adalah C ya, Al-Mumit. Kemudian lanjut, nomor 11, rukun iman ada 6. Iman yang ketiga adalah titik-titik. Oh, di sini Bu Winda salah memberikan pilihan jawaban ya anak-anak. Di sini harusnya berisi tentang rukun-rukun iman. Oke, coba kita tulis acak saja ya. Misalkan Bu Winda tulis qadar dan qadar. Kemudian B, Allah. Kemudian kitab, Rasul. Nah, yang mana ini yang merupakan rukun iman ketiga? Kalau qadar dan kita urutkan dari yang pertama saja ya. Rukun iman pertama itu kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua kepada malaikat-malaikat Allah, yang ketiga kepada siapa? Kitab Allah. Kemudian yang keempat kepada Rasul Allah, yang kelima kepada hari kiamat, dan yang terakhir kepada qadar dan qadar. Jadi yang ketiga apa anak-anak? Ya, tadi sudah Bunda sebutkan ya. Jawabannya adalah C. Kitab Allah. Kemudian nomor 12, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat wajib mutakallimin, yang artinya Allah Maha titik-titik. A. Berfirman, B. Mendengar, C. Kuasa, D. Perkasa. Jawabannya adalah mutakallimin. Itu adalah Allah Maha berfirman. Ini ya. Nomor 13, Allah menurunkan kitabnya kepada Rasul melalui perantara malaikat titik-titik. A. Malik, B. Ridwan, C. Jibril, D. Israfil. Malaikat siapa anak-anak yang menurunkan wahyu? Ya, Jibril ya. Oke, kalau Malik tugasnya apa anak-anak? Malik tugasnya menjaga neraka. Kalau Ridwan, surga. Kalau Israfil, meniup sangkakala. Sangkakala itu apa? Sangkakala itu adalah semacam trompet anak-anak yang nantinya akan dibunyikan sebagai pertanda bahwa hari kiamat sudah datang. Nah, sangkakala ini nanti akan ditiup sebanyak 2 kali. Tiupan yang pertama itu menghancurkan seluruh dunia, mematikan seluruh
makhluk yang ada di dunia. Kemudian nanti di tiupan kedua itu adalah membangkitkan seluruh makhluk yang sudah dimatikan sebelumnya. Jadi para manusia dibangkitkan untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya di dunia. Sebagai umat Islam, kita harus mempercayai dan kita harus mempersiapkan hari yang akan datang tersebut ya anak-anak. Kemudian lanjut nomor 14, firman-firman Allah yang dibukukan disebut A. Pembukuan, B. Kitab suci, C. Kitab abadi, D. Buku suci. Apa jawabannya? Jawabannya adalah kitab suci ya. Nomor 15, kitab suci Allah atau disebut juga kalamullah yang wajib kita imani berjumlah titik-titik. A. 6, B. 5, C. 4, D. 3. Jawabannya adalah B. Maaf, maksudnya C4. Kemudian nomor 16, inti dari ajaran dari setiap kitab Allah adalah ajaran tentang keesaan Allah yang disebut ajaran titik-titik. A. Tauhid, B. Sholat, C. Doa, D. Ibadah. Jawabannya apa anak-anak? Jawabannya adalah A. Tauhid ya, tentang keesaan Allah, menyatakan bahwa Allah itu Maha Esa, Allah Maha Satu, dan kita tidak boleh menyekutukannya dengan apapun. Dan termasuk dosa besar bagi mereka yang menyekutukan Allah dengan hal yang lainnya. Oke, lanjut nomor 17. Bagi umat Islam, wajib mengimani kitab suci sebelum Al-Quran, sedangkan kepada Al-Quran kita wajib. Nah, jadi di sini intinya adalah kalau untuk kitab-kitab yang lain, kita itu hanya wajib mengimani anak-anak. Tapi kalau untuk Al-Quran, kita wajib apa saja? A. Mengimani dan mengamalkan, B. Mengimani saja, C. Mengamalkan saja, D. Membaca dan mendengarkannya. Yang mana yang paling tepat? Yang paling tepat adalah A. Mengimani dan mengamalkan. Mengamalkan itu membaca, belajar, kemudian bersikap sebagaimana ya diajarkan atau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya yang ada di dalam kitab Al-Quran. Nomor 18, di bawah ini pasangan Rasul dan kitab yang benar kecuali titik-titik. Berarti yang salah ya. A. Muhammad Al-Quran, B. Daud Taurat, C. Isa Injil, D. Musa Taurat. Yang mana yang belum betul anak-anak? B ya, Daud Taurat. Kenapa? Karena seharusnya kalau Daud itu kitabnya adalah Zabur. Kemudian nomor 19, kitab Injil ditulis dengan bahasa Suryani, kitab Zabur dengan bahasa Kipti, sedangkan kitab Taurat ditulis dengan bahasa A. Arab, D. Ibrani, C. Suryani, D. Kipti. Yang mana anak-anak? Kalau Arab ini untuk Al-Quran ya. Kemudian, nah ini dia jawabannya. Jawabannya adalah B. Ibrani. Jadi diingat-ingat, kalau Arab itu Al-Quran. Kemudian kalau Ibrani itu kitab Taurat. Kemudian Suryani itu kitab Injil. Dan Kipti itu adalah kitab Zabur. Lanjut nomor 20, kitab yang berisi mazmur, nyanyian pujian bagi Allah adalah kitab A. Injil, B. Al-Quran, C. Taurat, D. Zabur. Jawabannya adalah D ya, Zabur. Zabur ini berisi mazmur, nyanyian pujian bagi Allah. Nomor 21, kitab yang diturunkan sebagai penyempurna kitab-kitab terdahulu adalah titik-titik. A. Injil, B. Al-Quran, C. Taurat, D. Zabur. Nah, untuk menjawab ini, berarti kita perlu mengingat bahwa kitab yang terakhir ya, kalau penyempurna, jadi kitab tersebut adalah Al-Quranul Karim yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nomor 23, ayat yang pertama kali turun sebagai wahyu untuk Nabi Muhammad adalah titik-titik. A. Al-Alaq 1-5, B. Al-Maidah ayat 3, C. Al-Ikhlas ayat 1-4,
D. Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Yang mana jawabannya? A ya. Al-Alaq 1 sampai 5. Yang awalnya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, kalau untuk Al-Maidah ayat 3, ini adalah wahyu terakhir ketika Haji Wada. Kemudian nomor 23, ayat terakhir turun ketika Nabi Muhammad sedang melaksanakan Haji Wada. Ayat tersebut adalah titik-titik Al-Alaq 1 sampai 5, Al-Maidah ayat 3, Al-Ikhlas ayat 1 sampai 4, D. Al-Kafirun ayat 1 sampai 6. Jawabannya adalah B ya. Al-Maidah ayat 3. Lanjut nomor 24, di bawah ini waktu turun Al-Quran yang benar, yakni yang mana yang paling tepat anak-anak? 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. 22 tahun, 2 bulan, 30 hari. 23 tahun, 2 bulan, 23 hari. 20 tahun, 2 bulan, 22 hari. Yang paling tepat adalah serba 2 ya. A. 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ini jawabannya. Lanjut nomor 25, di bawah ini informasi tentang Al-Quran yang benar, kecuali titik-titik, berarti yang salah ya. A. Terdiri dari 6.666 ayat, B. Terdiri dari 114 surat, C. Terdiri dari 30 juz, D. Terdiri dari 1000 surat. Yang mana anak-anak? Yang salah ya. A ini benar, B itu juga benar, C juga benar, jadi yang salah adalah D. Suratnya itu tidak sampai 1000-an anak-anak, tapi berjumlah 114 surat, diawali dengan surat Al-Fatihah, kemudian diakhiri dengan surat An-Nas. Alhamdulillahirrahmanirrahim, nomor 1 sampai 25 sudah kita bahas bersama ya anak-anak. Silahkan dipelajari, silahkan dipahami untuk bekal anak-anak mengerjakan ulangan harian kedua. Oke anak-anak, terima kasih sudah menyimak video ini. Mohon maaf bila mana terdapat kesalahan dan kekurangan ya. Dan mari kita tutup pertemuan kita kali ini dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih.